Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, mungkin ada yang berkata, Pak, kita ini kan punya persoalan, tapi kok Bapak jarang ya mendoakan persoalan-persoalan kami. Saudara, Tuhan tahu persoalan-persoalan saudara. Jangan ragukan kemahatauan Allah sekaligus kebaikannya. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara, tidak mungkin. Tuhan pasti menolong saudara. Tetapi yang lebih penting dari jalan keluar atas masalah pemenuhan kebutuhan jasmani kita, yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi anak-anak Bapa yang berkenan. Saudara, perhatikan pesan ini penting sekali bagi saudara. Jangan meninggalkan pertemuan ini sebelum doa penutup saudara. Sebab Tuhan mau berbicara dan sedang berbicara kepada kita. Firman Tuhan mengatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 25 dan ayat yang ke 26 dan 27 maksud saya saudara. 26 dan 27 saudara. Matius 16. Saudaraku sekalian, kita tentu sudah sering mendengar ayat ini. Ya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ayat ini sebenarnya menantang kita. Kamu mau kehilangan nyawa atau memperoleh nyawa? Kalau kita mengingini dunia ini, saudara, kita akan kehilangan nyawa. Kita tidak memiliki nyawa. Artinya mati. Dan kita harus tahu bahwa ada dua jenis kematian. Yang pertama itu kematian jasmani kita. Kematian fisik, saudaraku. Kematian fisik. Yang kedua, saudaraku, itu kematian kekal. Di mana seseorang tidak lagi memiliki kesempatan untuk hidup. Hidup artinya menikmati semua anugerah, berkat ciptaan Allah dan Allah sendiri. Kematian fisik belumlah mengerikan karena semua orang akan mengalami kematian fisik. Tetapi setelah kematian fisik, orang akan mengalami kematian kekal atau kehidupan kekal. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api, itulah kematian kedua, yaitu lautan api. Saudara, saya bukan menakut-nakuti saudara atau mengancam saudara. Tetapi ini keadaan yang mengerikan. Kengerian di atas segala kengerian. Malapetaka di atas segala malapetaka, saudara. Ini dahsyat sekali, saudara. Kita harus memiliki kegentaran yang hebat
sejak kita di dunia ini terhadap realitas ini, kematian kedua. Ya, ingat, kalau seorang murid tidak takut gagal, tidak takut tidak diwisuda, tidak takut fail, bodoh. Bodoh, tidak belajar. Tapi kalau seorang murid, siswa, mahasiswa, takut fail, takut gagal, takut tidak lulus, dia belajar. Dan memang faktanya ada anak-anak muda yang tidak takut, ya, tidak mencapai gelar, tidak takut, tidak memiliki, tidak diwisuda, tidak lulus, nggak takut. Lalu apa yang dilakukan? Ya main-main, saudara. Terus main game online, jalan-jalan, suka-sukalah. Beda dengan mahasiswa yang memiliki cita-cita. Takut tidak punya ijazah atau sertifikat atau tidak memiliki gelar. Takut dia. Hari esok gagal. Cari kerjaan susah, tidak punya keahlian. Maka dia belajar sekarang. Kita harus memiliki kegentaran yang hebat. Dan kita bisa membangun kegentaran itu di dalam hati kita terhadap realitas kematian kedua ini. Nah, sekarang masalahnya saudara, hari ini kita ya tidak melihat Tuhan secara fisik. Dan kita juga melihat orang-orang, saudaraku sekalian, masalahnya kita melihat juga orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kelihatannya sama dengan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu orang yang mencari Tuhan bisa menjadi lemah, saudaraku. Belum lagi dorongan nafsu, dorongan ambisi, bisa membuat kita tidak ingin mencari Tuhan. Karena merasa bahwa sia-sia saja mencari Tuhan, sama dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Nah, ini orang menjadi lemah. 40 hari kita puasa, saudara. Ini bukan waktu yang singkat. Ada tapi jarang, saudara. Gereja puasa seperti kita. Minimal 12 jam, 14 jam. Ya, tentu diusahakan dari pagi kalau bisa, saudara. Dari jam 5, ya saudaraku. Ya. Itu sudah tidak makan, ya saudara. Kalau saya biasanya dari malam. Kemarin hari Minggu ya kita makannya baru 7:30, jam 8 malam. Tapi kadang-kadang kita paling cepat 4:30. Jam 5. Ya saudara. Ya lebih dari 20 jam sudah. Tidak apa-apa. Kita buka puasa jam 4, jam 5. Besoknya jam 4, jam 5 lagi. Ya saudara. Tapi ini masalahnya bukan soal makan tidak makan, saudara. Ada kebutuhan rohani yang mendesak. Dalam hal ini kita rindu perubahan. Perubahan dan perubahan yang kita mau capai itu. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tidak mencintai dunia lagi. Nah masalahnya hari ini seperti yang tadi saya katakan. Orang yang mencari Tuhan dengan orang yang tidak mencari Tuhan sama saja. Lalu kita puasa 40 hari, kita lelah, kita lemah, aduh rasanya mau makan. Tapi kita tidak, kalau buat saya tidak mau mengkhianati saudara yang puasa, ya tahan terus, tidak apa-apa. Dan kita bisa menghilangkan rasa lapar dengan hati yang memandang Tuhan, haus Tuhan, rindu perubahan itu rasa lapar kita akan hilang dengan sendirinya, saudara. Karena kebutuhan rohani yang mendesak ini. Kita harus rela kehilangan dunia. Ya, terserah orang memandang kita, menilai apa kita, tidak perlu kita persoalkan. Sebab kalau kita memperhitungkan nanti kita kedistrak, pikiran kita bisa rusak, saudara. Terserah orang bicara apa. Kita harus benar-benar hidup benar dan menantikan pengadilan Tuhan. Kita menantikan pengadilan Tuhan. Kita harus bertobat dari semua dosa kesalahan. Sekecil apapun kesalahan itu, sehalus apapun kesalahan itu, yuk kita berhenti, tidak melakukannya. Dengan cara demikian kita kehilangan dunia. Tidak memperoleh dunia.
Tidak menikmati dunia seperti anak-anak dunia menikmati dunia. Roh Kudus nanti akan menolong saudara bagaimana saudara dan saya tidak terikat dunia ini. Tapi masih bisa makan enak, tidur nyenyak, ya, menikmati pemandangan alam dan lain sebagainya. Tetapi tidak terikat karena hati kita tertuju dan melekat kepada Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Sekalipun punya seluruh dunia ini, tapi kalau tidak punya kehidupan, tidak punya nyawa, artinya mengalami kematian kedua, waduh, mengerikan. Dan kita juga tidak memiliki banyak, saudara. Seandainya memiliki seluruh dunia, kenyataannya, saudaraku, tidak. Banyak kita yang hidup di dalam kemiskinan secara materi, kesulitan, kesukaran, tekanan, perlakuan tidak adil, dan lain-lain. Faktanya begitu. Nah, ini yang membuat kita lebih mudah meninggalkan dunia dan memilih kerajaan surga. Nah, kalimat ini penting, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ketika seseorang dinyatakan oleh Tuhan tidak dikenal, aku tidak kenal kamu, lalu memasuki kematian kedua, mengalami kematian kedua. Ini, apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itu mengerikan sekali. Tidak ada kesempatan lagi, saudara. Tidak ada kesempatan lagi. Itu mengerikan, saudara. Makanya, ayo kita hari ini sungguh-sungguh, gila-gilaan, fanatik, nekat, ekstrim, sangat ekstrim. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan hati kita tidak terikat dengan keindahan dunia. Saudara harus punya kesediaan dulu, nanti Roh Kudus akan tolong saudara. Seperti saya juga terus memaksa diri. Bagaimana tidak mencintai dunia, bagaimana membersihkan pikiran, membersihkan kata-kata, membersihkan hati. Supaya kita hidup layak sebagai anak-anak Allah. Dan nanti dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Masa Pak? Ya nanti kita lihat di pengadilan Tuhan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Ini luar biasa. Yesus Kristus akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau hari ini kita sungguh-sungguh dan rasanya kok tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, saudara, pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Sekarang sepertinya tidak ada bedanya. Tapi pasti ada bedanya. Yuk kita sungguh-sungguh ya saudara. Dan pemberitaan firman ini, pesan Tuhan, nasihat Tuhan ini akan saya akhiri dengan pujian. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkah. Ya. Itu saya. Ya. Oh ya, boleh. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desah terhenti di tepi peraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Siapapun tak akan bisa
membusungkan dada, tatkala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari, kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkuhmu dalam kemewahan, meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Saudara, besok hari Selasa jam 6:30 waktu Indonesia Barat, saya melanjutkan khotbah saya hari Selasa yang lalu, peringatan Tuhan untuk kita di akhir zaman. Saudara, jangan lewatkan kesempatan besok 6:30 untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa agar Tuhan benar-benar menaruh hikmat perkataannya di mulut saya. Peringatan Tuhan di akhir zaman. Ya. Ini disampaikan lewat YouTube, ya. YouTube channel Truth ID, saudaraku. Saya minta saudara mensubscribe, ya. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan untuk setiap konten terbaru dan memberikan tanda like dan men-share, ya. Saudara boleh angkat tangan dan saudara yakin Tuhan memberkati saudara. Ya. Oleh berkat Elohim Yahweh Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah saudara, dilindungi saudara, dijagai saudara, dirahmati saudara, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu saudara besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. 5 pagi. Tuhan berkati.